ancaman pemerasan. Siapa yang memeras atau yang mengancam ini? Si terdakwa. Siapa yang diperas dan diancam? Saksi. Dengan cara apa? Katanya mau menyebarkan foto yang didapat dari handphone sama CCTV. Baik, pemerasan. Mau menyebarkan foto ya. Foto ini maksudnya foto saudara. Iya. Foto saudara yang biasa aja kan, foto saudara. Ada foto yang lain mungkin? Ada foto yang lain yang mau dia cuma karena kan sekarang saya udah pakai gelobung. Jadi foto yang dimaksud itu foto yang menurut saya sangat terbuka dan itu fotonya ada di handphone pribadi saya. Oh, foto yang tidak selayaknya untuk dilihat oleh publik ya. Terus cara pemerasan atau pengancamannya bagaimana? Lewat WhatsApp tapi nanti saya langsung jadi ke asisten suster sama ke manajer. Melalui WhatsApp, media WhatsApp ya, tapi tidak langsung ke saudara. Melalui pembantu, maksudnya pembantu dan manajer saudara. Baik, sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah bekerja sebagai security di rumah saudara. Iya. Sejak kapan sampai kapan? Kurang lebih masuknya itu di tahun 2017 atau 2018 saya nggak tahu ingat. Terus waktu terakhirnya itu kalau nggak salah 1 tahun lalu. Karena terakhir itu saya juga nggak ada di rumah. Itu saya lagi nyewa di rumah yang lain. Jadi saya nggak tahu pas. Lebih kurang berapa tahun dulu? Terakhir 1 tahun lalu. Lebih kurang 1 tahun. Total kerjanya kurang lebih 4 atau 5 tahun. Kalau bekerjanya lebih kurang 4 atau 5 tahun, tapi tidak bekerja lagi lebih kurang 1 tahun yang lalu. Iya. Begitu ya? Iya. Silakan dilanjut. Bu Jaksa, silakan dilanjut. Siap Majelis, terima kasih. Saudara saksi ya, saudari tahu dari informasinya dari ada penasihat. Saudari tahunya informasi dari pembantunya. Iya. Ya, namanya siapa? Sosieni sama Mbak Iva. Mbak Iva ya. Apa yang disampaikan oleh mereka kepada saksi? Katanya kalau misalnya nggak mau menyerahkan sejumlah uang. Awalnya minta nomor telepon saksi iya. dulu. Awalnya minta nomor telepon tapi ngakunya nama lain. Cuman kata saya. Nama lain itu siapa? Nama siapa? Ada? Saya nggak gitu ingat. Soalnya nggak langsung ke saya. Nah terus katanya, saya kan juga ngecek kalau misalnya saya nggak kenal banget nomor handphone juga saya kasih. Karena saya juga beberapa kali ganti nomor. Karena saya nggak suka kalau nomor saya kesebar. Ya. Jadi karena dia nggak dapat nomor saya, dilanjutinnya ke Bu Iva sama Suseni. Katanya kalau misalnya nggak kasih nomor, dia akan nyebarin foto dari video itu. Kapan itu kejadian? Kurang lebih di bulan Juni Tahun? tahun 2002. Nggak kerjaan sesuai katanya ya. Tidak tahu apa ya. Kemudian yang disampaikan oleh Iva ya sama Yeni, apa yang disampaikan? Ada menunjukkan informasi WhatsApp-nya, bunyinya apa? Itu kalau misalnya nggak mau. Ada beberapa kali. Katanya saya yang pertama tetap maksa minta nomor, cuman karena nggak dikasih, jadinya langsung ke poin. Dia ketik hanya lebar, katanya mau nyebarin foto, video dan lain-lain dan minta uang 300 juta kalau misalnya aku nggak mau ngasih uang. Lalu kalau dari tidak mau memberikan waktu, apa yang mau disampaikan apa namanya oleh terdakwa itu pada saksi? Apa yang mau disebarkan? Foto atau video? Ya. Apakah foto itu bagaimana dia bisa memperoleh video itu? Saya kurang lebih nggak tahu, cuman yang terakhir saya dengar katanya dia dapat dari handphone saya karena saya memang di rumah tuh ada beberapa handphone yang dipakai untuk pribadi sama untuk kerja. Yang untuk pribadi itu memang biasanya suka foto-foto, suka video memang untuk diri sendiri, perempuan. Terus saya nggak tahu pastinya kapan handphone yang dikasih atau mungkin seingat saya juga dulu tuh pernah minta tolong untuk nyambungin CCTV, mungkin di handphone gitu. Minta tolong terdakwa ini untuk menghubungkan CCTV dengan handphone. Iya. Tahun berapa? Saya kurang ingat, tapi mungkin seingat saya Waktu itu terdakwa
Cuman pemecatannya itu justru saya juga nggak tahu apa-apa karena saya nggak tinggal di rumah itu waktu itu saya juga nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba keluar aja. Jadi sudah tidak bekerja. Iya. Sekarang sudah tidak bekerja lagi. Terhadap kejadian ini apa yang saudara rasakan? Kerugiannya apa? Yang pertama mental dan juga ada dari materi juga. Karena kalau dari mental waktu kemarin itu agak shock terus jadi pikiran terus karena saya pikir panjang kalau misalnya itu terjadi saya yang khawatirkan itu keluarga dari dampaknya anak juga terus juga pekerjaan juga dan ada beberapa brand kerjasama yang batal karena berita. Lanjutnya Saudari Nia, untuk perkara ini apakah sudah pernah akhirnya mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa? Jadi sebelum mentransfer sudah langsung melaporkan ini ke kepolisian? Baik, boleh maju ke depan sebentar, saya memperlihatkan barang bukti. Matiin lampu dulu. Izin yang mulia ambil gambar. Izin yang mulia. Yang mulia izin buat ngambil gambar. Siap. Siap. Makasih yang mulia. Karena sinyalnya itu Pak, mohon maaf, mungkin keterbatasan saya juga, takutnya kemana-mana cahayanya, silau begitu. Kalau sudah, kita bisa mulai. Baik ya. Nama lengkap Ria Yunita ya Bu ya? Ya. Lahir di Batam, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal Mutiara Keputusan Presiden, nomor 1 RT 01104, kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Betul? Betul ya, baik. Ria Yunita dijatuhkan oleh jaksa sebagai saksi ya. Kenal dengan terdakwa, dibuka ininya, apa namanya? Maskernya, kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga? Hubungan pekerjaan, bagaimana hubungan pekerjaan? Dia karyawan sebagai security di rumah. Oh, terdakwa bekerja di rumah saudara sebagai security. Sampai sekarang masih? Tidak ada. Baik, sebelum memberikan keterangan harus jumpa dulu ya. Terhadap agama Islam. Kerugian ibunya dan keluarga, tapi saya memohon maaf. Mohon ibunya dan keluarga dengan ikhlas mau memaafkan saya dan membukakan pintu maaf pada saya yang selebar-lebarnya. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibunya dan keluarga. Silakan Buya gimana jawabannya? Duduk. Saya maafin. Ikhlas. Jangan terpaksa. Ikhlas. Sambil berjalan. Enggak sekarang ini si Angga udah minta maaf, dia menyadari kesalahannya, memang sih nggak pas. Dia pernah hidup sama ibu, artinya kalau bahasa kasarnya ibu udah membantu dia membuka pintu pekerjaan, memberikan penghasilan, tapi ternyata dia melakukan suatu kesalahan. Ya, dia udah minta maaf.
istana, ibu memaafkan tidak? Ya, kalau proses hukum tetap berjalan, ya. Baik. Si Angga, dari apa yang diterangkan oleh Mulia, ada tidak yang kamu merasa keberatan atau tidak benar keterangannya? Tidak ada. Benar semua. Benar semua. Ya, terima kasih Mulia, ya. Datang dan menghadiri persidangan, pemeriksaan sudah selesai. Kalau ibu ngobrol nggak bisa. Ya, satu lagi Bu. Sekarang ini, ya, sebentar dulu ya. Sekarang ini mungkin udah ramai sekali TikTok. Saya harap persidangan ini nggak masuk TikTok, karena ada beberapa persidangan yang masuk TikTok. Jadi kalau ada ibu di sini, kalau memang untuk koreksi pribadi silakan, tapi jangan dimasukin ke TikTok lah persidangan itu. Gitu ya Bu ya. Kalau memang ada tim ibu yang membawa tim atau mau videokan, jangan dimasukkan ke TikTok Bu. Seperti itu ya. Kalau untuk koreksi pribadi silakan. Wartawan saya nggak tahu yang boleh jangan lama. Iya, yang wartawan juga kami kasih tahu. Kalau wartawan sih berita persis. Tapi kalau TikTok itu kayaknya entah gimana. Karena ada beberapa persidangan yang sempat dimasukkan oleh apa itu saya nggak tahu. Selebgram. Jadi tolong ya. Terima kasih. Ria tadi gimana Karya? Pelaku sudah minta maaf. Iya, tapi bentar aja. Iya. Karicis mungkin pelaku udah minta maaf, mungkin seperti apa nih? Mungkin perasaannya seperti apa? Awas tangga, awas. Memaafkan atau tidak? Memaafkan nggak Karicis? Ya, udah dimaafin. Tapi kan proses hukum berjalan. Ada perasaan Iya. blocking ada. Ibu ngambil. Mobilnya? Enggak. Mobil kamu gambar masih ramah wartawan. Yuk, besok ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Lama. Sebenarnya saya juga nggak mau ya ada di sini hari ini. Kita juga semua nggak mau ada di sini karena ini suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Hari ini saya sidang terakhir ya, sidang terakhir saksi pemeriksaan saksi dari saya sendiri. Saya mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar dan dapat seadil-adilnya. Tadi gimana pertama kali ketemu sama pelaku tadi? Nggak gimana sih, masih sedih karena dia itu kan termasuk salah satu karyawan yang kenal baik ya. Kalau teman-teman pernah lihat dulu, kita pernah bikin video sama-sama, kita pernah apa-apa tuh semua itu sama-sama karyawan tuh semuanya di rumah tuh sama-sama. Jadi terus tiba-tiba kejadian gini kan jadi sedih, jadinya sedih sih, lebih ke sedih, kecewa. Tadi sempat minta maaf, jadi sih sebelum gimana? Dari kemarin juga udah minta maaf, istrinya minta maaf, udah kita maaf. Cuma sambil berjalan kan. Kalau semua perbuatan buruk minta maaf selesai, gampang dong. Gitu kan, jadi ya tetap proses hukum berjalan. Sudah berapa tahun sih pelaku bekerja? Pelaku kerja kurang lebih 5 tahunan. Cuman yang terakhir itu tuh yang diberhentikan kerja itu bukan saya yang berhentiin, karena saya juga lagi nggak di rumah waktu itu, saya lagi nyewa di rumah yang lain. Jadi tiba-tiba yang bersangkutan udah nggak kerja, saya juga udah nggak kerja, ya udah sampai situ aja. Cuman kan kesaksiannya katanya dia sakit hati dipecat, terus tiba-tiba saya kena imbasnya, jadi ya udah jalan Allah. Sempat menghubungi pas dipecat itu, sempat menghubungi Karicis kah atau dia bolak-balik emang cari nomor handphone saya, cuman saya tuh kalau misalnya nggak terlalu dekat banget emang nggak mau kasih nomor handphone. Tapi pas kerja orangnya seperti apa sih dia? Baik kok, baik, nggak pernah ada masalah, ngobrol, lucu juga orangnya, nggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi karena
emang udah saking percayanya, karena kan dia juga security kan yang banget dipercaya sama kita lah gitu. Jadi apa tuh aku kasih tugas itu ke dia. Kayak terakhir tuh ternyata di masalahnya tuh ada di waktu kita mau nyocokin CCTV, jadi saya ngasih handphone yang bersangkutan, taunya disalahgunakan. Berarti handphone itu diterima sama pelaku gitu? Nah itu tuh saya juga nggak tahu tuh kesaksiannya, katanya saya ngasih handphone. Terus saya juga lupa ya, terlalu banyak ngasih handphone. Oh mau saya kasih handphone. Saya juga lupa ngasih handphone yang mana, kapan juga lupa gitu. Tapi sempat sudah maksudnya pas Lihat menghubungi nih, aset tuh. pas pelaku menghubungi ke nomor Karijis sudah Nggak ada ke nomor aku langsung. Jadi adanya ke suster sama ke manajer. sudah sempat mentransfer atau belum? Enggak. Tapi gimana sih guys, maksudnya dia bisa mematok harga yang begitu sangat tinggi gitu, apa alasannya sih? Sempat tanya nggak? Ya butuh duit ya, cuman kita nggak tahu alasannya apa. Cuman dia di WhatsApp sih bilangnya begitu. Situ aja. Cuman kan kesaksiannya katanya dia sakit hati dipecat, terus tiba-tiba saya kena imbasnya, jadi ya udah jalan Allah. Sempat menghubungi pas dipecat itu sempat menghubungi Karijis kah atau dia bolak-balik emang cari nomor handphone saya, cuman saya tuh kalau misalnya nggak terlalu dekat banget emang nggak mau kasih nomor handphone. Tapi pas kerja orangnya seperti apa sih dia? Baik kok, baik, nggak pernah ada masalah, ngobrol, lucu juga orangnya, nggak pernah ada masalah sama sekali. Jadi karena emang udah saking percayanya, karena kan dia juga security kan yang banget dipercaya sama kita lah gitu. Jadi apa tuh aku kasih tugas itu ke dia. Kayak terakhir tuh ternyata di masalahnya tuh ada di waktu kita mau nyocokin CCTV, jadi saya ngasih handphone yang bersangkutan, taunya disalahgunakan. Berarti handphone itu diterima sama pelaku gitu? Nah itu tuh saya juga nggak tahu tuh kesaksiannya, katanya saya ngasih handphone. Terus saya juga lupa ya, terlalu banyak ngasih handphone. Oh mau saya kasih handphone. Saya juga lupa ngasih handphone yang mana, kapan juga lupa gitu. Tapi sempat sudah maksudnya pas Lihat menghubungi nih, aset tuh. pas pelaku menghubungi ke nomor Karijis sudah nggak ada ke nomor aku langsung. Jadi adanya ke suster sama ke manajer. sudah sempat mentransfer atau belum? Enggak. Tapi gimana sih guys, maksudnya dia bisa mematok harga yang begitu sangat tinggi gitu, apa alasannya sih? Sempat tanya nggak? Ya butuh duit ya, cuman kita nggak tahu alasannya apa. Cuman dia di WhatsApp sih bilangnya begitu. Nah, Karijis mungkin terakhir ini kan maksudnya sangat baik sama karyawannya, suka mengajak, ya Allah, ya amin. suka ngajak. Tapi diginin sama gampang percaya nggak sih sama orang lain gitu? Dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang ya udah masing-masing aja. Jadi ada rasa trauma juga ya? Iya, jadi sekarang juga mau terima masuk karyawan juga dipikir-pikir lagi. Lebih selektif lagi gitu? Iya. Untuk karyawan yang ada seperti apa mungkin nantinya bakal jadi Alhamdulillah pelajaran? dititipin Allah sekarang karyawan yang mudah-mudahan baik-baik aja. Alhamdulillah, semoga bisa saling jaga. Oke, Bang, berarti sidang besok agendanya artinya Ricis sendiri udah tidak hadir lagi atau seperti itu? Ya, untuk Ricis sendiri udah selesai. Jadi nanti ini dilanjutkan oleh pihak jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Bahwasanya nanti berapa dituntut itu nanti di persidangan berikutnya. Tapi kira-kira tuntutannya berapa sih, Bang? Cukup berat ya, Bang? Kewenangan jaksa. Tapi cukup berat gak sih, Bang? Mengingat mungkin apa yang diutarakan sama saksi-saksi ini kan terdakwa selalu membenarkan. Ya. Cukup berat berarti. Ya, kalau dilihat dari bukti dan yang lain-lain ada pengakuan ya cukup berat lah. Tapi nanti itu kembali kepada jaksa ya untuk menuntut di persidangan berikutnya. Nanti agenda selanjutnya dari JPU ya? Saya. Oke, Oke, makasih. Hati-hati ya semuanya ya, makasih banyak. Terima kasih.